Saya lanjutkan dua sisi. Prof Musni boleh komentar tadi soal tadi yang disinggung oleh Pak Gubernur juga tuh. Kalau ada yang sumbu pendek ini bisa ngelawan balik, tapi kata Mas Rebima ya itu resiko gitu. Ya, gimana lagi? Pertama saya ingin ya merespon apa yang sampaikan Mas Arya bahwa itu hiperbola. Saya kira bukan. Memang ini beliau ini melakukan terus-menerus yang seperti itu banyak kali. Dan menurut saya ini adalah bagian dari pencitraan. Tidak ada orang yang kenal Ibu Risma di Surabaya kalau dia nggak suka marah-marah, bahkan nyapu dan lain sebagainya itu di jalan. Itu bagian dari upaya beliau untuk mencitrakan dirinya. Apa yang dia lakukan di Surabaya, dia bawa di tingkat nasional. Saya bayangkan Pak, saya orang dari kawasan timur Pak. Orang dari kawasan timur itu adalah ini apa, temperamental. Kalau dia kena orang dipukulin balik, apa nggak gempar negeri ini Pak. Jadi kita harus paham kalau di Jawa itu ya memang orang mau mengalah, mau apa begitu. Tapi orang di luar Jawa itu temperamental itu bisa terjadi hal yang seperti disampaikan Pak Gubernur tadi. Resiko, oleh karena itu saya sampaikan negeri ini yang besar begitu. Mengapa tidak bisa memperbaiki diri Pak? Kalau karakter itu saya kira dengan melatih bisa. Dengan melihat kondisi di masyarakat kita itu. Nah, ini yang menurut saya, kalau kita anggap misalnya baik itu, ada hikmahnya. Jadiin aja semua menteri untuk memperbaiki negeri ini yang amburadul datanya itu, role model. Ikut aja semua Ibu Risma. Kalau itu bisa memperbaiki keadaan. Tapi kan kita tidak mau yang seperti itu. Dengan kata-kata yang baik, dengan petunjuk, dengan teladan, rakyat kita ini baik-baik. Dia bisa mengikuti. Dan yang lebih penting menurut saya ini, adalah tingkat kemiskinan yang begitu besar di negeri ini yang harus diatasi Ibu Risma. Sejak beliau menjadi menteri, itulah yang harus menjadi fokus perhatian. Bagaimana? Ini kalau dari BPS mengatakan 27 juta lebih orang miskin. Tetapi itu dengan batas garis kemiskinan 15 ribu per hari. Siapakah orang yang bisa hidup? Artinya apa? Jumlah orang miskin di negeri ini sangat banyak. Dan itulah yang harus menjadi fokus perhatian Ibu Risma untuk memperbaiki negeri daripada marah-marah. Marah-marah itu sekali lagi akan dicontoh oleh anak-anak muda bahwa bisa kita selesaikan suatu masalah dengan bertinju, dengan marah-marah begitu. Dan itu sangat negatif menurut saya dari sisi pendidikan. Boleh ditanggapi ini katanya pencitraan Bu Risma marah-marah. Tapi pertanyaannya pencitraan marah-marah itu akan positif atau negatif itu? Ya saya kira ini soal populer, gaya, iya, tapi ini soal gaya gimana? saja. Jadi setiap orang punya gaya, punya style dan itu punya solusinya tersendiri. Dan tadi seperti Bu Risma marah, solusinya itu terlaksana, terselesaikan semua permasalahan dan beliau minta maaf kepada yang tersinggung. Jadi justru fokusnya itu beliau bukan dalam rangka menyakiti gitu, tapi saya minta maaf atas ketersinggungan yang terjadi. Jadi Bu Risma itu kan sudah dapat Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Bukan karena marah-marah, tapi karena bikin sistem yang anti koruptif di Pemkot Surabaya. Bu Risma termasuk pemimpin perempuan yang sangat influential. Bukan karena marah-marah, tapi karena mereka memang Bu Risma ketika bekerja dengan baik. Justru di tahap ini kita kalau di agama saya dibilang marah-marah yang terpuji itu, kita itu marah untuk memperjuangkan orang banyak gitu. Ini marah-marah yang terpuji menurut Rakyat Anda? ini yang sedang diperjuangkan sama Bu Risma. Oke, ini kan? menurut Anda marah-marah yang terpuji ya? Dalam hal ini menurut saya hikmahnya sudah terjadi. Pelaksanaan data tercapai, diakui sama Kang Ujang. Justru di tahap ini Bu Risma menyediakan dirinya untuk dalam tanda kutip dikata-katain orang, dikomentarin bla 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 bla, tapi masalahnya selesai Mbak. Justru kita harus respect nih dalam hal ini dengan cara bagaimana Bu Risma menjalankan ini. Dan satu sisi lagi, beliau yang serius bekerja, beliau yang serius menangani masalah ini. Dan misal kayak gini lah, kita ke restoran, terus waitersnya bilang, maaf ya sayurnya habis. Bukan restorannya itu salah gitu, tapi mohon maaf Anda tidak bisa menikmati sayuran di restoran ini gitu loh. Oke, kan sebentar. gitu logiknya. Ini katanya ini marah-marah yang terpuji, ini hasilnya bagus. Di mana-mana marah-marah nggak ada yang terpuji dalam konteks agama manapun. Oleh karena itu sebenarnya menolong orang yang dizalimi Kang. Ya kalau konteks itu iya, tapi ya, tidak kan? ada hadisnya, ya dalilnya yang marah-marah terpuji nggak ada. Boleh tunjukkan ke saya mana? Nah karena apa? Oh, ini jadi kan, kita membalas dalil. Kalau mendolimi, ya siapapun ya tentu tidak boleh. Kalau mengangkat derajat orang yang didolimi iya. Iya Tapi kan? konteksnya Kan yang marah-marah dimarahin ini orang adalah berkuasa Kang, mohon izin.
Orang yang punya power, bukan rakyat lemah yang dimarahin sama Bu Risma loh. Tapi pendamping bansos Ya dalam artian dia PKH punya itu- kewenangan untuk Oke. menjalankan itu. Dia punya kekuasaan untuk menjalankan itu dan untuk perbaikan data itu. Kan begini, yang dipersoalkan itu kan data Pak. Di negeri ini semua data itu memang amburadul. Itulah yang harus diperbaiki. Tapi untuk memperbaiki itu tidak bisa dengan marah-marah. Ibu Risma itu orang beragama. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan hendaklah kita menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Itu tidak dilakukan. Ya, Bagaimana mungkin kita bisa menghormati orang kayak begini, Pak? Justru Karena itu, itu Pak. menurut saya Santai, Pak, tidak jangan marah. pantas menjadi menteri orang seperti ini, Pak. Rusak negeri ini kalau menjadi menteri. Justru Justru seperti dia ini. fokus mengerjakan apa yang dia tugaskan. Beliau fokus menangani masalah ini. Beliau mengerjakan Pak, itu masalah yang buktinya. harus ditangani adalah masalah kemiskinan, Buktinya Pak. itu benar. Tadi saya katakan 27 juta menurut BPS. Tapi kalau lihat batas garis kemiskinan itu hanya 15.000, itu tidak mungkin orang bisa hidup. Artinya apa? Jumlah orang miskin ini banyak. Itulah yang harus diatasi, Pak. Oke. Bukan Iya. mengatasi yang seperti tadi Dia itu dengan fokus, marah-marah. Bapak. Apalagi menunjuk-nunjuk Iya, orang, Pak. iya, Itu oke. saya kira tidak Oke. manusiawi, Pak. Beliau fokus Dan efektif. menangani Tidak, itu tidak fokus, terkait Pak. kepantasan. Tidak. Saya ingin Tidak jelaskan. pantas, Pak, menunjuk itu orang, Pak, di prerogatif depan umum, presiden, Pak. Bapak. Dan marah-marah, tidak pantas, Ya, Bapak. untuk Baik. kepantasan, Tidak ketidakpantasan itu Ya. prerogatif presiden. Sama sekali Baik. tidak pantas sebagai Baik. pemimpin, Pak. Karena pemimpin adalah yang diteladani, yang dicontohi dan diikuti, Pak. Saya Oke, kira baik. Justru karena dia Kemarahan. fokus, Oke, dia Prof. marah, Musni Bapak. sudah. Ya, terakhir Mas Arya ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kemarahannya bukan kemarahan yang sensasional Oke. dan emosional. Kemarahannya karena akalnya memang mengharuskan dia marah dan efektif. Jadi menurut saya bahwa kemarahan Bu Risma ini adalah sesuatu yang menimbulkan sikap perubahan menjadi lebih baik untuk rakyat. Ya. Oke, baik. Menurut saya itu. Jadi tidak ada hal yang diinginkan oleh Bu Risma akan mencari citra atau pencitraan. Oke, Bahwa titik. mungkin ada dampak mendapatkan citra silakan. Ya. Oke, baik. Poinnya Tetapi saya sekali tangkap. lagi bahwa sekali lagi ada yang setuju ada yang tidak. Yang Baik. penting rakyat tidak dirugikan dengan kemarahan itu. Oke, Saya kira baik. itu. Poinnya sudah ditangkap. Apapun itu yang kita tangkap bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Tapi harus kita ingat bahwa akan lebih baik, niat baik itu dilakukan juga dengan cara yang baik juga. Demikian dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya akhiri. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih. Saya tutup dua sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.